31 mata kuliah hukum perdata internasional. Di sini saya akan menjelaskan ada 13 materi, ada 13 kelompok yang nanti akan saya sampaikan. Sebelumnya, dosen pengampu mata kuliah hukum perdata internasional adalah Bapak dosen Idrus Al-Bikari, SHMH. Baik, untuk waktu langsung saja ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pokok pertama, yaitu tentang pengertian hukum antar kata hukum. Hukum perdata internasional atau HPI adalah hukum nasional, bukan internasional, karena sumber hukumnya adalah hukum nasional. Bisa saja dalam HPI ada unsur asing atau proyek elemen. Perkataan internasional pada HPI jangan dipandang bahwa HPI bersumber dari hukum internasional. Sifat internasional adalah karena HPI mengatur masalah perdataan dalam masyarakat yang di dalam hubungan itu mengandung unsur asing. Hukum perdata internasional atau HPI di Indonesia oleh Prof. Goh Hyuk Sung atau Gautama dipergunakan istilah hukum antar kata hukum atau disebut dengan kata, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama atau asas equality. Kata mempunyai dua cabang, yaitu intern, pluralisme sistem hukum, dan kata ekstern, yaitu hukum perdata internasional adanya unsur asing. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu, sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum, bukan negara satu sama lain. Terdapat beberapa paham mengenai hubungan hukum nasional dan hukum internasional, antara lain pihak yang menganggap bahwa adalah hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Yang utama adalah hukum nasional. Paham ini adalah paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini disebut juga paham monisme dengan primat hukum internasional. Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Yaitu kelompok kedua, yaitu materi kedua tentang titik pertalian. Dalam hukum antar golongan, titik pertalian adalah hal-hal keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu set klausel hukum. Titik pertalian primer merupakan titik raut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut menggunakan HPI. Jadi, titik pertalian primer melahirkan HPI. Fungsi titik pertalian primer adalah untuk menentukan ada tidaknya peristiwa HPI. Titik pertalian primer disebut juga titik pertaut pembeda atau point of contact atau encoding point. Titik taut atau pertalian primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional. Faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu pertama kewarganegaraan, kedua domisili atau tempat kediaman de facto, dan ketiga tempat kedudukan badan hukum. Yang ketiga yaitu materinya prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Konsekuensi dari digunakan asas yang berbeda dalam menentukan nasionalitas seseorang dapat menimbulkan lebih dari satu nasionalitas, yaitu nasionalitas dengan kedudukan berpatride atau multipatride. Juga dapat pula tidak mempunyai nasionalitas sama sekali atau apatride. Sedangkan dalam konsep domisili yang dikenal di mana-mana, ada suatu corak utama dalam konsep domisili, yaitu yang dimaksud dengan domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Persoalannya adalah apakah yang digunakan untuk menentukan tempat manakah yang menjadi pusat kediaman ini. Tentu di berbagai sistem hukum mempunyai cara yang berbeda-beda, yaitu kelompok 4 materinya menunjukkan kembali atau Renvoy. Mungkin Renvoy merupakan salah satu peranata HPI tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law system, sistem ekonomi hukum Eropa kontinental, sebagai peranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku, yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Renvoy menurut RUU HPI Indonesia dalam pasal 2 rancangan Undang-Undang HPI Indonesia, apabila terjadi hukum nasional, seseorang yang dinyatakan berlaku dalam pembelaan hukum tersebut menunjuk kepada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, maka hukum intern Indonesia yang berlaku. Berdasarkan ketentuan maksud, dianjurkan agar menerima Renvoy. Dengan diterimanya Renvoy ini, berarti pemakai hukum intern Indonesia akan diperbesar.
Hal ini tentunya akan memberikan jaminan yang lebih banyak lagi akan pemakaian hukum yang tepat dalam suatu masalah hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Yang kelima yaitu kualifikasi. Bidang HPI, fakta-fakta harus ditaruh dalam kategori-kategori yuridis tertentu. Fakta-fakta karakteristik, tetapi bukan fakta-fakta saja harus dikualifikasi. Juga kaidah-kaidah hukum memerlukan kualifikasi. HPI intensif melakukan kualifikasi ini. Hal ini disebabkan karena hukum asing dalam suatu persoalan HPI kadang-kadang melakukan kualifikasi yang berlainan daripada hukum kita sendiri. Harta benda perkawinan meliputi 3 golongan, yaitu harta bersama, harta bawaan masing-masing suami istri, dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan. Yang pertama, harta bersama, yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kedua, harta bawaan masing-masing suami istri. Tiga, harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan. Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan harta bawaan dalam harta hadiah atau harta warisan diatur dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Macam-macam kualifikasi ada dua, yaitu kualifikasi of law, yaitu penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada menurut kriteria yang ditentukan lebih dahulu. Misalnya pembagian ke dalam hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum perseorangan, dan sebagainya. Qualification of facts, penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari. Dalam istilah hukum, fakta-fakta tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian-bagian hukum yang telah tersedia atau kaidah-kaidah yang bersangkutan. Kualifikasi diberikan secara dua, yaitu primer dan sekunder. Kualifikasi primer adalah kualifikasi yang diperlukan untuk dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan serta untuk menentukan hukum asing manakah yang dipergunakan dalam kualifikasi menurut kaidah-kaidah HPI atau dari Lex Fori. Kualifikasi sekunder atau disebut dengan merupakan lanjutan dari kualifikasi primer. Apabila sudah diketahui hukum asing manakah yang dipergunakan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh dari hukum asing yang sudah diketemukan itu. Yang keenam yaitu materinya ketertiban umum. Konsep ketertiban umum merupakan salah satu pembahasan dalam HPI yang sangat penting terkait sejauh mana suatu negara dapat menerima suatu putusan hukum asing. Beberapa konsep yang bisa diambil tentang ketertiban umum ini adalah yang pertama yaitu ketertiban umum konsepsi. Nanti kita lihat. Menurut konsep ini, ketertiban umum mengandung segala sesuatu yang membenarkan dipergunakannya hukum awak dalam persoalan-persoalan HPI. Walaupun hukum Perancis menunjuk suatu hukum asing untuk diterapkan, namun karena ordre public maka hukum Perancislah yang digunakan. Dua, ketertiban umum konsepsi Jerman. Dalam konsepsi Jerman, ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian atau keistimewaan, sebagai suatu yang tidak lazim diterima. Yang ketiga yaitu ketertiban umum konsepsi Indonesia. Ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi. Ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. Ketertiban umum yang dipasangkan dalam istilah kesusilaan, baik ketertiban umum sebagai ketertiban hukum, ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan, ketertiban umum dalam acara pidana, dan ketertiban umum diartikan sebagai bahwa hakim diwajibkan mempergunakan pasal-pasal yang ada di undang-undang tertentu. Adapun hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh adalah mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut pandangan berbagai sarjana hukum, tujuan dari hak-hak yang diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari tujuan ketertiban umum dalam HPI. Kaidah-kaidah HPI yang harus dipergunakan adalah pertama, asas ketertiban umum. Asas ini menyangkut banyak hal, tidak hanya menyangkut soal milik dan status. Yang kedua, asas hak-hak yang diperoleh. Hukum sendiri yang seharusnya berlaku dikesampingkan karena adanya hak-hak yang diperoleh. Yang ketujuh yaitu materinya tentang kelompok penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum atau welzonderzoeking, istilah Belanda merupakan suatu bagian tersendiri dari HPI. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing.
Lembaga penyelundupan hukum dapat dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang telah diperoleh. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Yang ke-8 yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikannya jika terjadi sengketa. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional antara lain menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku atau lex paus. Bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya, teori-teori itu adalah: pertama, teori lex loci contractus; kedua, teori lex loci solutionis; ketiga, teori the proper law of contract; dan keempat, teori the most characteristic connection. Di dalam praktek dalam kontrak internasional, pilihan hukum yang sering dilakukan untuk penyelesaian sengketanya adalah pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Pilihan hukum yang dipilih dapat menggunakan salah satu dari ketentuan hukum material dari negara tertentu, sedangkan pilihan forumnya dapat memilih lembaga tertentu, misalnya pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Nah, kelompok 9 yaitu hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak yang diperoleh seringkali disebut dengan right and obligation created over, atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Kesimpulan bahwa tentang hak-hak yang diperoleh ini dapat dianggap sebagai fundament secara dogmatis dari seluruh bangunan HPI. Cukup kiranya jika kita melihatnya hanya untuk dipergunakan sebagai pembantu dalam menentukan hukum. Fungsi hak yang diperoleh dapat dianggap sebagai kebalikan daripada peranan order public, di mana klausula order public secara kecualian akan tidak mempergunakan hukum asing yang seyogyanya harus diperlakukan. Sebaliknya, secara kekecualian prinsip hak-hak yang telah diperoleh akan dapat mempergunakan hukum asing yang seyogyanya menurut kaidah HPI lex wari tidak dapat diperlakukan. Kelompok 10, persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional merupakan persoalan hukum perdata internasional yang harus dipecahkan atau diselesaikan terlebih dahulu sebelum keluar putusan persoalan hukum perdata internasional yang menjadi pokok perkara. Menurut Prof. Kesir, persoalan hukum perdata internasional memungkinkan tidak hanya mengenai persoalan utama, namun juga mengenai permasalahan yang mengikutinya. HPI adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan secara hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, dan pribadi soal-soal. Sebagai bagian dari hukum perselisihan, hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan lebih dari satu sistem hukum nasional. Persoalan-persoalan HPI pada dasarnya muncul dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Hukum dan hukum intern dari yurisdiksi itu berbeda satu sama lain. HPI juga dapat dipahami sebagai proses dan aturan yang digunakan oleh pengadilan untuk menentukan hukum mana yang harus diberlakukan pada perkara yang sedang dihadapi. Kelompok 11 yaitu materi tentang penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing dalam pengertian hukum, terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transformation, substitution, adaptation, atau berdasarkan suatu ketentuan peraturan. Transportation adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan hendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian hukum lain. Substitution adalah pengertian hukum tersendiri digantikan dengan pengertian hukum asing yang sama nilainya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan hukum. Adaptation adalah penghalusan hukum dengan mengkombinasikan pengertian hukum yang saling berkaitan. Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Persoalan penyesuaian telah dikemukakan oleh Coleridge
berkenaan dengan masalah pengakuan dan pengesahan anak di bidang hukum antar golongan. Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, dampaklah bahwa harus dilakukan penilaian terhadap hukum yang lain oleh si pelaksana hukum. Dalam suasana HAG maupun HPI, orang selalu harus melakukan hal ini. Perlu diadakan perbandingan dan periksa secara seksama apakah lembaga tertentu yang dikenal dalam sistem hukum adat dapat dinilai sama harganya dengan lembaga tertentu yang dikenal dalam hukum barat. Yang ke-12 yaitu materi tentang timbal balik dan pembalasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini hubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI apakah yang merupakan law applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan yang berlaku umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungan berlakunya. Pembedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara ambil temukannya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan, tetapi sebaliknya pada pembalasan ini lebih dahulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibuktikan telah adanya perlakuan yang tak sama oleh negara asing bersangkutan. Jadi antara kedua pengertian ini terdapat suatu perbedaan dalam waktu timbulnya. Yang ke-13 yaitu materi tentang pemakaian hukum asing. Dasar teoritis adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata, rapi, dalam sistematis, memiliki variabel dalam penelitian, karena dasar teoritis menjadi landasan yang kuat dalam melakukan sesuatu. Hukum asing mensajikan berbagai dasar berbeda. Macam-macam hukum asing itu, yang pertama, hukum asing adalah fakta. Yang kedua, hukum adalah hukum. Yang ketiga, hukum asing seperti berlaku di negara asing bersangkutan. Yang keempat, pembuktian hukum asing. Yang kelima, hukum asing tidak dapat ditentukan. Kelima, hukum dari negara yang belum diakui. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Mungkin saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.